Semua kita yang percaya bersama saya katakan amin. Dipersilakan kembali duduk. Kita berikan salam sejahtera, salam kiri dan kanan saudara. Berikan salam kiri dan salam kanan saudara. Baik. Mari kita sambut dan kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Shalom. Saya menyampaikan firman Allah tentang persahabatan, yaitu persahabatan dengan Kristus Yesus. Saya memandang diriku untuk persahabatan itu sesungguhnya tidak layak. Karena Dialah Tuhan yang menciptakanku. Aku ada sebagaimana ada. Oleh karenanya, sedang aku renungkan ini firman dan hidup di tengah gejolak yang dimaksud oleh firman Allah tentang persahabatan itu. Hati saya memang riang gembira, sukacita besar. Tetapi ketidaklayakan itu yang membuat aku semakin sujud dan berbangga hati. Lagi-lagi saya mau beritahu kepada saudara-saudara, dalam persahabatan inilah yang mengangkat aku untuk menjadi seperti Dia dan dekat kepada Dia, dan di dalam Dia semua segala sesuatu aku bisa lakukan menjadi seperti Dia. Aku kutip firman Tuhan supaya saudara-saudara pun mendengarnya pada kitab Yohanes 15 ayat 15. Karena ini firman, maka aku akan ajarkan kepada saudara-saudara tentang persahabatan dengan Kristus semasa di bumi. Demikianlah firman-Nya, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Demikianlah firman Allah. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus Tuhan. Sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Kristus Tuhan. Kita akan sambut firman Allah ini karena Dia, Yesus Kristus, adalah Tuhan yang berbicara. Dari Allah lah yang kuterima apa yang aku akan sebut, dan yang kusebut kepada kamu supaya aku akan menyebut kamu sahabat, bukan lagi hamba, bukan lagi anak-anak lain, atau bukan lagi warga yang lain, melainkan adalah sahabat. Jikalau kita menjadi sahabatnya Yesus Kristus, sesungguhnya ini aku beritahukan adalah keren, mantap, luar biasa. Dan engkau saudara-saudara sekalian adalah pasti menerima ajaib dan dahsyat. Lagi-lagi saya mau beritahukan, karena tinggal 5 jariku, yang terakhirnya adalah supaya engkau pun dipakai oleh Tuhan tentang rencana Allah Bapa yang ada pada Yesus Kristus untuk meneruskannya. Berikan tepuk tangan dulu, Bapak. Shalom. Bersahabat dengan Tuhan Yesus Kristus adalah bersama Dia. Katakan amin, saudara. Bersama Dia. Alangkah malangnya orang jikalau tidak tahu bersahabat dengan Yesus Kristus. Jika tidak tahu bersama dengan Dia, atau selalu ingkar dan jauh dan tinggalkan Yesus Kristus di tengah kehidupan, maka yang terjadi adalah malang nasibmu. Jikalau engkau tidak bersama dengan Yesus Kristus, kesempatan yang baik ini adalah supaya kita pergunakan waktu untuk bersahabat dengan Tuhan.
Saya pernah bersahabat dengan Rudolf Pardede waktu tahun-tahun 2014. Semua orang Medan tahu, karena dia yang menyebut, ini pendeta Sinaga ini, di hadapan orang banyak. Saya salut, ini pendeta ini luar biasa. Karena dia waktu itu adalah gubernur Sumatera Utara. Betapa bangganya aku bersahabat. Shalom. Sekarang sudah menjadi terbiasa lagi bersahabat dengan bupati, bersahabat dengan kepala-kepala yang lain, dengan arti ialah sangat-sangatlah kita beruntung kalau kita bersahabat dengan orang-orang yang maju, dengan orang-orang yang punya kuasa, dengan orang-orang yang punya banyak hal di tengah kehidupan ini. Karena hari ini saya beritahu kepada kita sekalian, untuk itu jugalah kita dipanggil. Hari ini perkenankan waktumu. Kemalangan yang dimaksud adalah jauh karena kesibukan setiap orang, lupa akan Tuhan. Sedangkan waktu itu adalah waktunya Tuhan. Dia yang berkata setiap waktu, setiap saat, senantiasa aku ada bersama-sama dengan kamu. Jadi banyak peluang yang menjadi terbuang oleh karena kita tidak tanggap dan tidak respon di dalam. Maka hari ini saya mau beritahu kepada kita sekalian, pergunakan waktu itu untuk bersahabat. Karena dia yang mengatakan, kamu tidak kuanggap lagi hamba. Artinya hamba itu hanya disuruh. Ya, gaji bulanan, gaji mingguan, atau gaji setiap waktu, dialah yang menggajinya. Orang yang sedang memberi tugas kepada saudara-saudara. Tapi hari ini saudara-saudara, kesempatan atau peluang yang begitu besar ini, dia katakan, kamu kujadikan hari ini menjadi sahabat. Ada banyak yang dia tahu. Dia beritahukan kepada sahabatnya, bukan kepada yang lain. Saudara ingat ketika kita menjadi orang yang bijaksana di tengah kehidupan ini adalah kita lebih dulu memberitahukan kepada sahabat kita rahasia-rahasia tertentu. Karena apa? Banyak dari dia pertolongan, banyak dari dia cara, teknis, mekanisme dan lain sebagainya untuk menyelesaikan setiap masalah, pergumulan ataupun menggapai daripada cita-cita kita. Jadi hari ini kuajarkan kepada kita sekalian adalah, marilah kita bersahabat dengan Yesus Kristus supaya cita-cita kita, masa depan kita akan tergapai dengan cepat dan tidak berlambat-lambat. Katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Ada 3 hal saya sampaikan kepada saudara-saudara mengenai kontekstualnya bagaimana sebenarnya bersahabat dengan Yesus Kristus. Dia yang membuka peluang, saudara pun harus merespon. Yang pertama perlu diberitahukan kepada kita sekalian, kalau yang namanya bersahabatan itu, yang namanya persahabatan dan bersahabat itu jangan berlawanan. Katakan amin saudara-saudara. Jangan berlawanan. Jangan menunda-nunda. Jangan pakai alasan. Dan jangan menolak dengan apa yang disebut dengan persahabatan itu untuk bisa direalisasi atau dikerjakan. Saya beritahu kepada saudara-saudara hal mengenai Yunus ketika dipanggil oleh Tuhan, bahwa nabi-nabi pada waktu itu adalah disebut sebagai sahabat dan mitra nabi oleh Allah. Saya bacakan aja, saudara-saudara bisa akan merenungkan dengan perkataan firman ini. Yunus 4 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10. Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya,
Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepalanya untuk menaunginya Yunus, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu telah menolongnya. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerakkan pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia, lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi Tuhan berfirman kepada Yusuf, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya Yunus, selayaknya lah aku marah sampai mati. Saudara, saya akan katakan hari ini adalah sahabat Injil. Amin, saudara. Injil itu adalah Yesus Kristus juga, sahabatnya Yesus. Saudara harus menjadi sahabatnya Kristus Yesus di tengah misi dan pelayanannya. Katakan amin, saudara. Saya mau beritahu saudara-saudara, ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, dia memberikan kesaksian kepada banyak orang dengan menelusuri pesan-pesan yang disampaikan adalah, jadilah kamu menjadi saksi, beritahukanlah tentang kebangkitan dan kehidupanku kepada banyak orang, beritahukanlah kepada saudara yang lain, berkata-katalah tentang kebangkitan itu, bahwa aku hidup, apa yang sudah digenapkan oleh firman Allah, aku sudah hidup hari ini, katakanlah kepada banyak orang. Shalom saudara-saudara. Saudara dipanggil sebagai sahabat, coba perkatakanlah Yesus Kristus kemana-mana. Katakan amin. Shalom. Beritakanlah nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Kau habis waktumu hanya untuk makan dan minum. Shalom. Shalom. Tadi ibadah pagi saya sampaikan kepada pemuda, kalau engkau sampai dengan hari ini dalam masa mudamu tidak eksis, kapan lagi? Karena setiap orang kalau sudah usia 40 menurun, 50 menurun, 60 menurun apalagi, dan 70 sudah jatuh. Kalau 80 sudah pipis di celana. Biasa bagi dia itu. Tidak usah kau tegur-tegur. Orang memang itu hukum alam. Shalom saudara-saudara. Aku menceritakan ini semua adalah hukum ini yang terjadi. Jikalau kita hari ini adalah dipanggil untuk menerapkan hukum Kristus, firman Allah berbicara tentang sahabatnya adalah, saudara dipanggil adalah beritakanlah Injil. Kata firman itu, hendaklah kamu menjadi garam, hendaklah kamu menjadi terang, hendaklah terbit terangmu untuk membuat seluruh kegelapan menjadi terang pula. Amin saudara-saudara. Dan hari ini saya mau bersama dengan saudara-saudara coba renungkan. Saudara yang berkata dalam nyanyian itu, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, tapi entah kemana pikiran si Balukas itu. Shalom. Sehingga si Balukas itu tidak pernah bertumbuh imannya. Karena apa yang dikatakannya lain yang dipikirkannya. Semoga di tengah jemaat tidak ada yang seperti ini. Kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus Tuhan. Sebagai sahabat Injil,
Ini yang mau kuberitahukan kepada saudara-saudara. Yesaya 45 ayat yang ke-9. Celakalah orang, tolong saya dibantu karena tab saya kehilangan power bank. Tolong segera. Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya, dia tidak lain dari beling periuk saja. Ada katanya lihat berkata kepada pembentuknya, apakah yang engkau buat atau yang telah dibuatnya? Engkau tidak punya tangan. Kira-kira mengerti saudara-saudara apa yang dimaksud? Shalom saudara. Tolong saya dibantu dengan, aduh, haleluya, handphone saya mati tip saya. Shalom, haleluya. Kalau kita yang diciptakan Tuhan berbantah-bantah, selalu menolak dan bukan mengerjakannya, ini yang dikatakan adalah tidak layak. Kalau hari ini saudara-saudara diberikan kepada kita kesadaran adalah membuat kita sadar bahwa sesungguhnya semua apa yang kita hidupi ini kan anugerah Allah dari Tuhan, semua. Sehingga maksud Tuhan yang kuajarkan minggu yang lalu adalah supaya engkau menjadi hamba Tuhan, supaya engkau menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hidup semau-maumu. Dengar baik-baik ini, supaya di tengah kita sekalian saudara-saudara, Tuhan berkenan dan Dia pun akan berkata, ini anak yang kukasihi, kepadanya lah aku akan berkenan. Saudara tahu apa yang diperkenankan Tuhan? Diberkatilah hidup saudara, katakan amin. Shalom, shalom. Kira-kira saudara-saudara mau nggak diberkati? Ini dulu saudara-saudara. Shalom saudara. Mau nggak kira-kira diberkati? Dan saya akan beritahu kesadaran apa yang saya lihat tentang manusia banyak di bumi ini. Dia tidak sadar dan tidak ada di dalam kesadaran yang dimaksud oleh firman Tuhan ada di dalam dunia ini, sehingga dia tidak ada dalam ketaatan kepada Tuhan. Tidak takut dengan Tuhan. Dia hidup sendiri. Sehingga saya sebut saudara-saudara adalah manusia liar. Tidak dapat ditentukan dirinya untuk mentaati Tuhan. Yang kedua, mengenai persahabatan ini perlu diajarkan kepada kita sekalian adalah persahabatan Allah, pengasih dan penyayang akan Dia. Saya sebutkan saja ini satu kisah yang terjadi pada Yunus, untuk menjadi bahagian yang kita akan renungkan hari ini saudara-saudara. Dikatakan Yunus begini, waktu dia diutus ke kota Niniwe, berdoalah dia dalam hatinya, ya Tuhan, bukankah telah ku katakan ini ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkau Allah pengasih dan penyayang dan berlimpah kasih setia serta kemurahan yang besar. Demikianlah Yunus mengatakannya. Pengenalannya akan Allah di tengah yang mengutus dia dalam koridor persahabatan itu. Jadi hari ini pun kuberitahukan kepada saudara-saudara, Allah kita penyayang. Kalau saudara-saudara mau sadar, ini adalah kesadarannya, bersahabatlah. Amin saudara. Saya bersahabat dengan seorang bupati, dia bilang begini, jangan segan-segan ya Pak Pendeta, apa yang kurang beritahu sama saya. Saya kurang waktu itu dana di Tarutung. Shalom saudara.
untuk KKR, saya memang harus bilang kepada dia, kau tolong booking dulu bro, Amang Bupati, kamar untuk hambanya dan para pendeta-pendeta. Siap Amang. Di mana Amang? Biar ku kasih tahu sama ajudan, biar dia urusi semua. Diurusinya lah. Hari itu juga dia katakan, sudah Amang, di sini. Enak enggak kira-kira saudara-saudara kalau sahabat seperti itu? Shalom. Shalom. Saya mau ajak saudara-saudara bukan bersahabat kepada dunia. Hebat lagi Yesus Kristus. Dia sanggup untuk melakukan segala perkara. Dia sanggup untuk melakukan segala apapun yang sukar bagimu. Sampai-sampai dia mengajar, bagiku tidak ada yang mustahil, bagimu pun sahabatku tidak yang mustahil lagi. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Persahabatan Yunus dengan Allah adalah persahabatan yang sangat akrab. Yang pertama keakrabannya, saya beritahu saudara-saudara, dia bisa dengar suara Tuhan dan maksud Tuhan. Saudara hari ini harus diajar seperti itu. Bukan saja Yunus, saudara-saudara, yang menjadikan yang dimaksud Allah supaya bisa menjadi sahabat, tetapi saudara pun ia juga. Katakan amin saudara. Shalom. Supaya di tengah kita sekalian harus tahu ini saudara-saudara, bahwa di tengah kita sekalian ini Tuhan mau menjadi sahabat yang sangat akrab. Saya punya pengalaman dengan Tuhan. Ketika 2019 tidak bisa kemana-mana. Tahu ya, saudara juga tahu waktu COVID. Jadi pelayanan ditangguhkan banyak. Ya udah, aku berurusan dengan Yesus Kristus. Dan jadilah persahabatan kami di dalam doa. Dan dia pun balas doa saya adalah persahabatan yang mendatangkan sejahtera dan sukacita. Lalu doa itu berkembang terus, sehingga saya katakan permohonan, bagaimana Injil ini sampai ke tempat yang lain. Dia beritahu begini, aku tulis di loh hatimu. Ini persahabatan yang kumaksud saudara-saudara. Dan bagaimana yang ditulis di dalam loh hatiku, aku memiliki kelancaran untuk mengerti tentang firman dan rahasia-rahasia firman, dan tentang firman yang sangat berpengaruh kepada setiap orang yang kuberitakan, sehingga aku biasa dan kuteruskan sampai dengan segala sesuatu saudara-saudara dalam persahabatan itu. Baru saja 2024 yang lalu Tuhan teguhkan saya untuk memberitakan Injil, untuk menguasai Pulau Sumatera. Shalom saudara-saudara, aku dengar Tuhan berbicara. Kenapa bisa mendengar seperti ini? Rahasianya hanya ini saudara-saudara. Aku harus banyak untuk meninggalkan lontong dengan segala pengaruhnya, nasi dengan segala lauk pauknya yang membuat kita tertidur, dan makanan-makanan yang enak sekalipun harus bisa ditinggalkan. Makanya tidak kebetulan saudara-saudara kalau saya langsing, adalah Tuhan juga maksud supaya saya sehat. Karena 2014 saya ditegur oleh direktur mahasiswa saya dari Medan yang mengatakan, Bapak harus turun 12 kilo. Kalau tidak, Bapak adalah cepat tua dan dungkul, tulang-tulang ini semua akan rapuh, dan jantung Bapak pun akan rapuh, yang membuat Bapak akan menjadi tua dan keadaan semakin kelewer-kelewer katanya.
Saudara tahu bapak-bapak yang ngomong, ya, ngomong itu. Jadi karena dia adalah direktur saya bilang siap. Maka mulai dari situ saya teken kontrak untuk nasi yang sebegini besar menjadi sebegini. Shalom saudara-saudara. Sungguh ini habis waktuku karena makan minum. Setiap 2 jam udah mau minta supir mie. 2 jam, 3 jam yang akan datang mau ngopi lagi, mau makan kue. Habis waktuku untuk itu. Memangnya aku hidup untuk makan? Terbacakulah firman Tuhan dan mengingatkan kepadaku adalah, coba Roma 14 ayat 17 berkata bagaimana? Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran. Coba kita mari benar saudara-saudara. Shalom. Soal kebenaran, soal damai sejahtera, soal sukacita, soal roh yang beracara. Jadi roh hari ini kuberitahukan kepada saudara-saudara adalah cara dan mekanisme sorga, roh Allah yang beracara kepada kita di tengah persahabatan. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Ketiga, kita dipilih ini jadi sahabat setia. Artinya saudara-saudara, kita dibentuk. Jadi kalau tidak ada waktu saudara-saudara mau dibentuk, gimana sih? Jadi suami dan istri itu kan mau dibentuk bahagia. Tapi kalau istri selalu di kampung orang tuanya, hanya telepon kepada suaminya, kira-kira bahagia enggak ini? Di dalam keluarga itu dibentuk kebahagiaan. Hari ini di antara panggilanmu sebagai jemaat Tuhan, dipanggil untuk dipimpin roh, bersahabat dengan roh. Dengarkan firman Tuhan. Saya baca saudara-saudara, kita ini yang dipilih. Yesaya 41 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10 berkata begini. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya, aku berkata-kata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Sampai di sini dulu, saudara. Ini kita mau dibentukin, ya, dibentuk saudara-saudara. Jangan lari dulu dari pembentukan. Saudara pernah melihat yang mau dipangkas tiba-tiba meledak dan lari tuh yang dipangkas itu? Belum pernah lihat ya? Iya, ini di YouTube. Terus ada ledakan, jadi yang dipangkas itu lari dia. Jadi separuh ini, separuh sebelah kiri, separuh entah macam mana lah saudara-saudara. Enggak jadi maksudnya dibentuk rambutnya. Hari ini saya mau tarik tentang kerajaan Allah di tengah panggilan Tuhan kepada saudara-saudara. Kita ini mau dibentuk. Kita dipilih loh, dipanggil. Ada yang dari si borong-borong, ada yang dari Buluh. Dari mana Pak Malau? Dari Buluh, dari mana tempat lahirnya? Hah? Nggak dengar. Ada yang dari Sialang Buah. Saya ini dari Sialang Buah, dari tepi pantai. Ada yang dari Silak Kitang. Ada yang dari Silak Kitang dari sini. Ada yang dari Dolo Sanggul masuk ke dalam. Ada yang dari Limbong. Ada yang dari mana ini? Wih jauh loh. Wih kolot lagi di sana. Saudara tahu, dari kampungmu kau dipanggil. Yang tadinya dari kampungmu harus lipat kaki, buka sendal, baru bisa datang ke mana namanya itu, ke Natal yang sedang dibuat. Sekarang saudara-saudara dipanggil di Rantau Prapat, sekaligus juga dipanggil menjadi anak-anak Allah luar biasa.
Shalom saudara-saudara. Dan ini masih akan dibentuk saudara-saudara. Dibentuk apa? Dibentuk, dipilih untuk menjadi hamba dalam sahabatnya Yesus Kristus. Saudara, ada hal yang akan saya beritahukan kepada kita sekalian. Janganlah sampai malu Yesus bersahabat dengan saudara-saudara. Kenapa? Karena saudara menjadi batu sandungan. Karena saudara masih berpakaian pakaian yang kasar, bukan lenan halus. Dalam yang mau saya sampaikan kepada saudara-saudara, pembentukan dari sorga oleh Roh, hingga kita bisa mendengarkan suara Roh. Dan oleh suara itulah yang membentuk kita, mulai dari pangkas atas, pangkas bawah, pangkas samping, pangkas di dalam segala hal. Dengarkan baik-baik, supaya kita ini ramping dan menjadi orang-orang yang sangat layak disebut menjadi hamba dan sahabat Yesus Kristus. Bagaimana ceritanya? Saudara-saudara, seperti yang sudah kubacakan, bahwa Dia tidak akan menolak engkau apabila engkau dapat dibentuk di dalamnya. Saya lanjutkan, jangan takut, sebab aku menyertai engkau sebagai sahabat. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Kesaksianku ini juga untuk membuat supaya saudara-saudara jangan takut. Apapun yang mau engkau beli, apapun yang engkau mau buat, apapun yang engkau mau pikul, saya mau beritahu kepada saudara-saudara, lakukan dengan iman, dengan persahabatan Yesus Kristus, maka itu semua akan jadi padamu. Amin saudara-saudara. Hampir 40 juta loh aku tanggung KKR yang ada di Tarutu. 40 juta itu dana cash, belum yang lain-lain. Sementara Pemkab sudah mengatakan tidak bisa lagi kami keluarkan dana, sudah habis. Sementara KKR masih berlangsung 3 hari ke depan, butuh dana. Saudara, ini yang mau aku beritahu kepada kita sekalian. Aku tidak takut. Tenang kali aku membaca WA-nya dari Kabak Kesra itu. Tenang aku membacanya. Gak gusar. Karena untuk memikirkan nasi 200 kotak kali 15.000 itu aja sudah 3 juta. Ditambah dengan yang lain, ditambah dengan yang lain, ditambah dengan yang lain. Lebih kurang 30 juta yang harus dipikul saat sudah berlangsung KKR. Shalom. Hanya 3 hari saya sampai di Rantau Prapat, semua itu tertutupi, dikirim ke rekening saya, walaupun saya tidak meminta lagi. Mari kita berikan tepuk tangan kepada Yesus. Mari kita berikan tepuk tangan dulu bagi Yesus. Saya sendiri sudah diberitahu dan fakta sesuatu kenyataan bahwa sahabat itu tidak akan mengecewakan. Maka aku pun getol untuk menyampaikan kepada saudara-saudara, bersahabat dengan Yesus Kristus, kita diperkaya. Katakan amin. Kita diperbolehkan, kita diangkat, kita dapat melakukan segala perkara. Dengar baik-baik ini saudara-saudara, sehingga dengan kuasa dari Roh yang sudah diberikan kepada kita, Dia bekerja dengan sempurna, maka segala sesuatu tentang masa depanmu Dia kan sudah jamin. Akulah yang memberikan masa depan bagimu, bukan orang lain. Yang hari ini saudara-saudara, eratkan persahabatan dengan Kristus. Amin. Yang terakhir, para pelayan boleh datang ke depan. Kita dipromosikan dan dikawal oleh Rohnya. Saya beritahu ini saudara-saudara. Shalom, shalom. Saudara, jangan hanya menyebut Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Tetapi saudara harus bisa untuk memberitahukan kepada dunia bahwa Roh Kudus ada padamu.
dan Roh Kudus sudah menjadi kenyataan bagimu adalah menolong dan nyata bersahabat dengan engkau. Itu yang penting. Shalom saudara-saudara. Jadi supaya jangan orang mencela engkau, katanya kau gereja Roh Kudus, gereja karismatik, tapi sombongmu tak tanggung, kira-kira begitu saudara-saudara. Shalom. Gak adanya kulihat perkembanganmu. Jika hari ini saya akan bacakan firman Tuhan, maka inilah pembentukan Tuhan kepada kita. Ya, artinya saya mau beritahu kepada saudara sekalian supaya kita dipromosikan. Ya, saudara tahu bagaimana Daniel dipromosikan oleh Allah? Oh, dia bikin permohonan. Tidak, maksud saya dia tidak bikin permohonan, tetapi dipanggil oleh raja dan diberikan percontohan, dan sampai dia dipromosikan oleh raja pada waktu itu. Inilah dia yang kuberitahukan kepada kamu adalah penuh hikmah, katanya. Dan dia kemerah-merahan. Daniel dalam segala keadaannya dipromosikan lebih awal, sampai dengan segala sesuatu Daniel bisa lakukan. Daniel lah yang dimaksud masuk ke lubang singa, dan di sana promosi itu datang dari Allah sendiri yang berkata, diberitahukan kepada dunia, dia tidak masuk dan tidak mati oleh karena oleh karena singa itu. Saya mau beritahu saudara-saudara pembentukan kita supaya dipromosikan dalam Matius 12 ayat 18 sampai 21 berkata begini. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan dia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Lihat saudara-saudara, bagaimana Yesus Kristus Tuhan yang dipenuhi dengan roh dan yang berkenan menjadi hamba. Dan dengar ini saudara-saudara, dia katakan adalah bahwa dialah yang kupilih, jiwaku mengasihinya dan berkenan kepada dia. Saya lanjutkan, ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang, dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Demikianlah luar biasanya Yesus Kristus sahabat itu, yang akan kelak juga mengajar kita, menentukan kita, mempromosikan kita, menjadikan kita sahabat di bumi ini, bukan di sorga, di bumi ini. Sehingga kesempatanmu adalah untuk itulah saudara dipanggil. Amin firman-Nya. Mari kita datang